Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Saya tahu ini banyak sekali saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Ramadan ini di tengah situasi yang sangat menyedihkan ya, karena banjir ya. Banjir ini melanda di beberapa wilayah di Jabodetabek juga terjadi banjir, itu Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, itu banyak sekali banjir, dan banjirnya malah sangat parah tuh ya. Nah, oke, tapi saya ajak Anda untuk kembali membahas soal Sritek ini karena ini kok makin mengherankan, atau bahasa anak-anak sekarang, bahasa netizen, makin membagongkan. Kan pemerintah melalui Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menteri Tenaga Kerja Yasir Limpo kemarin itu sudah memastikan bahwa 2 pekan ke depan itu 8.000 orang ex karyawan PT Sritek, ini perusahaan tekstil raksasa di Jawa Tengah itu, bisa bekerja kembali. Banyak pengamat yang meragukan pernyataan 2 orang pembantu presiden itu, ya melihat kondisi industri tekstil dalam negeri saat ini, itu kok rasanya too good to be true begitu ya. Ada ribuan orang yang di PHK karena perusahaan bangkrut, dan kemudian tiba-tiba ada investor yang masuk dan langsung mengambil alih, dan dalam waktu 2 minggu, 2 pekan itu udah langsung bisa bekerja kembali. Atau ini kalau dalam bahasa yang populer sekarang ini, meminjam istilahnya dari Presiden Prabowo, itu hanya omon-omon saja. Bersamaan dengan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, Said Iqbal, itu mencurigai ada pejabat yang bermain untuk mendapatkan atau membeli aset PT Sritek itu dengan harga yang sangat murah. Pernyataan tertulis Said Iqbal itu disampaikan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, pada hari yang sama ketika Presiden bertemu dengan 3 orang menterinya ya, tadi Prasetyo Hadi, Yasir Limpo, dan kemudian plus Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan kurator PT Sritek dan serikat karyawan dari PT Sritek, itu di istana pertemuannya. Siapa yang sedang bermain, siapa yang ingin membeli PT Sritek di bawah harga aset perusahaan melalui kurator, itu tanya Iqbal dalam keterangan tertulisnya. Iqbal itu menilai penutupan Sritek itu berdampak besar pada kehidupan rakyat kecil. Maklum, imbas penutupan itu kan puluhan ribu buruh Sritek menjadi korban PHK. Yang lebih parah itu kan PHK-nya dilakukan pada hari pertama bulan Ramadan, dan biasanya kalau bulan Ramadan itu kan para pekerja itu menunggu-nunggu THR ya. Said Iqbal curiga ada campur tangan oknum pejabat kementerian di balik PHK massal Sritek, dan dia curiga oknum itu memuluskan PHK puluhan ribu orang buruh tanpa mengambil langkah-langkah penyelamatan. Siapa yang maksudnya ya? Kalau berkaitan dengan tenaga kerja itu kan ya Kementerian Tenaga Kerja. Apa yang dimaksud adalah Pak Yasir Limpo. Masa iya sih Pak Yasir Limpo seperti itu? Karena dia ini kan belum terjun ke pemerintahan, dia ini seorang akademisi di kampus di ITB. Masa sih dalam beberapa bulan dia sudah berubah jadi pemain seperti itu? Atau Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer, yang ini sering dipanggil Nul. Kalau dia kan ini adalah relawan ya, politisi lah sebenarnya. Politisi atau bukan? Sebenarnya dia politisi walaupun dia tidak gabung dari partai politik. Atau sekarang dia sudah bergabung jadi anggota Gerindra gitu ya. Itu yang dimaksud oleh Said Iqbal. Apakah Bapak Presiden Prabowo mendapat laporan secara rutin dan berkala terkait penyelamatan buruh Sritek serta supplier yang jumlahnya mencapai ratusan ribu buruh terancam di PHK? Benar juga ya. Ini kita jangan hanya sibuk ngomongin soal buruh Sritek yang jumlahnya sebelumnya disebut 10.669 ya. Ini kan para supplier ini juga banyak sekali, dan bisa jadi itu tadi bukan bombastis ya kalau sampai ratusan ribu ya, ratusan ribu buruh itu. Dampaknya tapi luar biasa kok. Nggak usah supplier, para pengusaha kecil, UMKM yang ada di sekitar Sritek aja terdampak, yang jualan makanan di sekitar situ, jualan minuman, kemudian menyewakan parkir. Bahkan juga biasanya kalau di sekitar pabrik-pabrik begini juga banyak tempat-tempat kos gitu yang ditempati oleh para pekerja yang masih bujangan. Itu dampaknya memang, dampak ikutannya tuh gede banget ini ya, di pilotkannya dan di PHK-nya
atau dibangkrutkannya PT Sritek itu. Apa langkah Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja dan Wemnaker, Menteri Investasi, serta Menteri Perindustrian? Di mana mereka saat sektor real membutuhkan penyelamatan? Itu tanya Said Iqbal. KSPI dan Partai Buruh, nah, karena Said Iqbal ini juga Ketua Umum Partai Buruh, bakal mengerahkan ribuan buruh untuk berdemonstrasi membela buruh Sritek. Mereka menuntut kejelasan nasib para pekerja Sritek yang terimbas penutupan pabrik. Unjuk rasa itu seperti dikatakan sebelumnya kan memang akan dilaksanakan di kantor Presiden di Jakarta itu besok hari Rabu tanggal 5 Maret 2025. Pada saat yang bersamaan demonstrasi juga akan digelar di Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Sekedar kilas balik, Sritek ini kan dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui keputusan ya pada tanggal 25 Januari 2022. Jadi sudah cukup lama kan. Namun Sritek tidak menerima putusan itu dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi tersebut pada 19 Desember 2024. Jadi ya ini resmi pilot. Berapa sih utang yang nggak bisa dibayar oleh Sritek itu? Kenapa kok dipilotkan? Ini kalau tim kurator menyatakan perusahaan tekstil itu punya utang 29,8 triliun. Kendati pemerintah meminta kurator untuk melanjutkan operasi PT Sritek yang disebut sebagai opsinya itu going concern gitu ya. Namun ternyata keputusannya tetap adalah PHK terhitung tanggal 1 Maret kemarin. Dan secara aturan perundang-undangan memang dimungkinkan kurator mengambil langkah-langkah semacam itu. Pernyataan Said Iqbal ini makin membuat publik curiga. Jujur saya juga jadi bertanya-tanya, apakah betul kecurigaan Said Iqbal itu bahwa ada operasi di belakang itu, ada operasi jahat ya sesungguhnya gitu, yang mengorbankan ribuan buruh gitu. Walaupun untuk mungkin ini kalau betul mereka bisa bekerja kembali 2 pekan lagi ya itu hanya untuk sementara gitu. Ini pergantian pemain saja gitu. Oke, kalau enggak itu, apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Industri tekstil memang tengah memburuk dan itu makin diperparah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang melonggarkan aturan impor barang jadi yang itu barang-barang dari Cina itu terutama jadi barang yang sangat murah dan kemudian dia bukan hanya pabrik tekstil tapi industri konveksi pun juga pada mati itu babak belur tuh gara-gara banjir barang dari Cina. Bos Sritek Iwan S. Lukminto ini ex Sritek ya kalau sekarang dia. Setelah bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sempat menuding peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini menteri di eranya Pak Jokowi sebagai biang kerok hancurnya bisnis tekstil Indonesia. Itu dia bertemunya tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dan ini kan bukan hanya Iwan Lukminto saja yang menuduh seperti semacam itu ya. Banyak sekali industri tekstil dan sebagainya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia juga menyebut itu sebagai biang keladinya, biang keroknya. Namun kalau raksasa tekstil sekelas Sritek itu bisa dengan mudahnya bangkrut dan kemudian di take over oleh debitur, tetap saja ini sangat mengherankan. Apa sesungguhnya yang terjadi dan belakangan setelah terjadi PHK besar-besaran yang tadinya disebutkan mencapai 10.669 orang dari 4 perusahaan Sritek kok tiba-tiba saja muncul pernyataan bahwa dalam waktu 2 pekan 8.000 karyawan itu akan dipekerjakan kembali. Ini ex PT Sritek ya. Jelas itu mengundang tanda tanya besar atau bahkan kecurigaan seperti yang dikatakan oleh Presiden KSPI Said Iqbal tadi. Pernyataan yang disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Adi dan kemudian Menteri Tenaga Kerja Yasir Lis setelah bertemu dengan Presiden Prabowo sama dengan kurator Serikat Karyawan Sritek dan Menteri BUMN Erick Thohir itu saya sendiri sampai sekarang betul-betul masih bertanya-tanya kok ya. Apalagi kemudian saya membaca beberapa pengamat gitu mempertanyakan pernyataan para petinggi negara itu yang seharusnya itu kan jadi kabar baik. Kenapa malah disebut hanya omon-omon gitu ya? Hanya omon-omon saja. Harusnya kan kalau betul 2 pekan itu kan ya itu jelas harus kita dukung. Ya kita senang dong ya. Tapi masalahnya seperti saya sebut kemarin juga Nur Hidayat, tim kurator yang kemarin juga bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Sukoharjo, hadir juga dari BPJS Naker Kota Surakarta menyatakan tuh belum ada satupun investor yang melirik aset PT Sritek. Sementara itu salah satu kurator Nur Sadikin yang ikut bertemu dengan Presiden Prabowo, saya simak pernyataannya juga enggak secara tegas menyatakan sudah ada investor yang berminat. Yang sudah berminat ada, yang sudah bertemu ada maksud saya. Tapi bahwa kemudian sudah akan men-take over dan memastikan 2 pekan
akan beroperasi kembali itu nggak ada juga ya. Waktu itu yang disebut Nur Masalikin itu opsinya yang dilakukan oleh kurator sekarang ini adalah menyewakan alat-alat berat PT PT Sritek itu, dan dengan seperti itu katanya mereka bisa mempertahankan nilai aset atau menjaga nilai aset dari PT Sritek dan juga bisa mempekerjakan jumlah pekerja. Tapi kalau cuma alat beratnya ya nggak mungkin dong ditampung sampai 8.000 orang itu, karena kalau tekstil itu biasanya apa ya, yang 8.000 itu biasanya lebih banyak penjahitnya ya, atau konveksi yang penjahitnya. Tapi pokoknya urusannya ini pekerja perempuan lah yang terbanyak ya. Jadi apa sesungguhnya yang sedang terjadi, dalam 2 pekan bisa operasi lagi, berarti kan ada investor gede gitu yang take over semuanya. Investor itu selain punya dana besar, harusnya dia punya juga pengalaman di industri tekstil. Tapi kalau benar dengan opsi mempekerjakan kembali semua karyawan Sritek, ya ini investornya itu nggak perlu paham banget industri tekstil gitu. Mereka juga kan nggak perlu lagi melakukan pelatihan para karyawan dan kemudian membangun sistem lagi gitu. Jadi ini benar-benar cuma ganti bohir ya, ganti toke gitu, dan mungkin para petingginya yang diganti. Nah kalau itu benar terjadi berarti kecurigaan Said Iqbal masuk akal ya. Kemungkinan besar si toke si toke baru itu dapat harga murah, bahkan sangat murah karena mau masuk ke industri tekstil yang sedang kolap, dan kemudian dia mau menanggung pekerja sebegitu banyak, dan mereka ini pasti punya akses atau punya kedekatan dengan para penguasa gitu. Dengan niatnya mulia gitu ya. Ada juga dugaan kemungkinan toke yang masuk itu bukan swasta tapi pemerintah, dan sangat mungkin itu BUMN. Kenapa kok jadi curiga dengan BUMN? Ya karena ada Menteri BUMN Erick Thohir yang sekarang jadi Ketua Badan Pengawas Danantara hadir dalam pertemuan dengan Presiden itu. Kemarin kan kita nggak dapat penjelasan apa peran dari Erick Thohir, karena dia tidak di antara semua, berapa orang kemarin yang hadir itu, dari 5 orang yang menggelar jumpa pers itu, kemarin kan Erick Thohir sama sekali nggak berbicara ya dalam jumpa pers. Apakah yang akan mengambil alih PT Sritek itu adalah BUMN atau Danantara? Karena selain ini kan sekali lagi, karena selain Menteri BUMN, Erick Thohir adalah Ketua Badan Pengawas Danantara, yang badan ini adalah badan pengelola investasi yang mengelola duit ribuan triliun. Kalau iya, pertanyaannya sangat panjang. Apakah secara legal formal itu diperbolehkan aturannya BUMN atau Danantara itu membiayai proyek-proyek semacam itu sekalipun dengan alasan yang mulia menyelamatkan 8.000 pekerja. Kalau nggak salah sektor tekstil ini nggak masuk ya, ini lebih pada soal hilirisasi dan proyek-proyek strategis nasional gitu yang cara revenue-nya, return-nya itu tinggi, karena memang namanya Danantara kan ini dikelola untuk menghasilkan imbal hasil yang tinggi. Tapi kalau toh BUMN, andai ini peraturannya boleh, karena jujur saya nggak paham aturannya apakah boleh atau tidak. Ini tentu menjadi ironi karena sebelumnya itu BUMN yang bergerak di bidang ini, bidang industri tekstil ini, PT Industri Sandang Nusantara Persero atau ISN itu resmi dinyatakan pilot atau bangkrut. Dan ini juga belum lama lah yang ini seperti berurutan lah dengan PT Sritek, karena Sritek bulan Desember justru terjadi pada bulan September tahun 2024 yang lalu ya. Yang mengadili adalah Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Dalam petitumnya itu Majelis Hakim telah menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh pemohon kepada industri sandang. ISN ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang perstekstilan dan berdiri sejak tahun 1961. Jadi ini memang lebih tua sedikit lah dibandingkan dengan PT Sritek gitu ya. Pada waktu itu pemerintah mendirikan Komando Proyek Sandang atau Koprosan. Dan ini bertujuan untuk membangun pabrik pemintalan dan pabrik pertenunan di sejumlah daerah di Indonesia. Ini untuk tujuan pada waktu itu memang kebutuhan sandang sangat sangat besar. Kemudian industri sandang itu resmi didirikan pada tahun 1967 dengan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1967 dan bentuk perusahaan negara dan berkekuatan hukum tetap. Jadi kasusnya juga sama seperti PT Sritek ya. Ini berdirinya juga tahun 60-an gitu ya. Dan juga digugat pilot karena tidak bisa bayar utang oleh yang menggugat adalah PT Miki Surya Teksindo. Itu gugatannya pada 15 Agustus 2024. Ini prosesnya memang sangat cepat juga ini pilotnya. Kalau toh benar seperti itu, bagaimana dengan prospek bisnis industri tekstil yang sekarang tengah memburuk? Bukankah ini kalau betul misalnya BUMN atau Danantara yang mungkin ya kemudian masuk duitnya ke situ, itu mempertaruhkan sebuah pertempuran yang sebenarnya tidak akan bisa dimenangkan.
Tapi saya kira sebenarnya kalau untuk regulasinya itu bisa diperbaiki gitu dan mungkin juga pemerintah bisa memberikan stimulus gitu. Bangkrutnya Sritek, ini raksasa tekstil yang pernah dibangga-banggakan oleh Presiden Jokowi sebagai raja tekstil di Asia Tenggara itu memang betul-betul sampai sekarang itu mengundang tanya ya. Termasuk juga soal akan kembali beroperasi dalam 2 pekan mendatang. Kalau menyimak pernyataan Nurma Sadikin, anggota kurator yang ikut bertemu Presiden, kan tidak ada sama sekali pernyataan sudah ada investor. Mereka mengaku memang sudah bertemu dengan investor yang berminat. Dan kemudian sambil negosiasi berjalan, itu yang diperkirakan nanti baru 2 pekan itu ada putusannya. Dengan investor itu mereka akan opsinya menyewakan alat-alat berat tadi ya, seperti yang saya sebut menjaga dan menaikkan nilai aset PT Sritek. Dan ya kalau itu alat beratnya itu disewa, ada beberapa pekerja lah yang bisa ditampung. Tapi kan nggak mungkin 8.000 orang itu semua bekerja kemudian menjadi operator alat berat. Mereka ini kan banyak kan pekerja wanita yang keahliannya ini adalah jahit menjahit. Jadi ini saya kira sampai sekarang itu banyak yang terheran-heran dengan pernyataan kemarin dari para petinggi itu. Sekali lagi saya ini bulan Ramadan mengembangkan sikap husnuzon, mudah-mudahan betul seperti itu. Tapi kok itu too good to be true ya. Itu kok seperti apa ya, seperti sentuhan Raja Midas begitu, apapun yang dipegang oleh pemerintah itu kemudian berubah jadi emas. Dan faktanya justru apapun yang dipegang sekarang ini sejauh ini ya, terutama BUMN, apapun yang dipegang oleh pemerintah itu malah bukan jadi emas, tapi malah jadi emas, malah menjadi batu. Contohnya itu adalah BUMN Karya di era Jokowi, dan menterinya BUMN-nya juga yang sama orangnya, yakni Erick Thohir, itu banyak sekali yang bangkrut dan juga terancam pilot. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.